pelajaran, tetap kita patuhi protokol kesehatan. Jadi ibu akan berikan hand sanitizer ya. Jadi kalian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua anak-anak yang pintar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi masih pagi-pagi tetap kita harus bersemangat. Nah, Ibu ingatkan lagi nak, meskipun kondisi kita seperti ini ya, tapi tetap kita harus patuhi protokol kesehatan, satu memakai masker, apalagi jaga kesehatan, jaga jaga, terus mengatur pola makan. Baik, pekan lalu ibu sudah mengingatkan untuk membaca bukunya tentang apa? Kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Baik, tapi sebelum itu untuk lebih menjadikan pelajaran kita ini berkah, kita lebih baik berdoa. Ayo, siapa yang mau pimpin doa anak? Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, tadi anak-anak sekalian sudah berdoa bersama. Sebelum kita membahas materi, baiknya ibu akan periksa dulu keadaannya. Ayo, kesiapan kalian dalam belajar, persiapkan bukunya. Ayo, bukunya disiapkan, pakaiannya dirapikan, bangkunya tidak ada sampah, ada sampahnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu ya kehadirannya. Siapa yang dengarkan namanya nak? Muhammad Fajri, Nur Aini, Nur Hayati, Hadir Bu. Muhammad Sefa. Baik, sesuai kesepakatan kita bersama, sudah sampai di mana nak hafalannya? Surah apa kemarin? Yang ibu pesan terakhir apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un ini Al-Ma'un kan sudah pekan lalu toh. Sekarang surah Al-Ma'un. Ayo kita dulu menghafalkan surah Al-Ma'un. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sibu biddin. Fasalikal ladzi yaruqul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, dengar semuanya sudah hafal semua. Hafal lagi adalah surah Al-Ma'un ya. Oke, baik semangatnya. Ini semangatku. Oke, kalau kita belajar itu harus semangat nah biar kita mudah memahami pelajaran karena kita mempunyai semangat yang besar. Baik, pelajaran kita hari ini, materi kita adalah tentang kisah keteladanan Nabi Harun. Ibu jelaskan dulu ya nak, tujuan kita mempelajari materi ini. Jadi kalian bukan sekedar tahu kisahnya, tapi juga harus paham ini materi. Kenapa? Karena materi kisah keteladanan Nabi Harun ini nak harus diterapkan dalam kehidupan sehari. Nah, insya Allah bisa? Insya Allah.
bercerita, pandai mengajak orang sehingga orang itu tertarik. Nah, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk ada seseorang yang bisa membantunya dalam berdakwah. Akhirnya Allah menunjuk Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa berdakwah. Penjelasan dari Ibu untuk lebih memahami kisah keterangan Nabi Harun ini, anak-anakku silahkan menyimak video ya. Diperhatikan baik-baik videonya, dipahami, karena nanti setelah ini Ibu akan berikan kalian kesempatan untuk menceritakan kembali apa yang kalian ketahui tentang Nabi Harun, nanti akan kalian sampaikan ya, menceritakan kembali. Oke, anak-anakku sekarang simak penjelasan video di atas. Sudah Karina, kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Dengan memberikan pertanyaan. Kalau memang sudah paham, kita tanya dulu. Siapa itu Nabi Harun alaihissalam? Tunjuk deh. Bagaimana nak keteladanannya Nabi Harun? Satu. Itu katanya fasih. 2. Suka menolong. 3. Setia kepada Nabi Musa. 4. Santun. Nah, santun. Jadi tutur katanya fasih, perilakunya santun, suka menolong, dan sangat setia. Itulah contoh saudara yang baik, saling menyayangi, setia dalam keadaan apapun ya. Jadi sesama teman, sesama saudara, apalagi di rumah saudara tak sekandung, harus saling menolong, peduli, menghargai. Yang kakak menyayangi yang adik juga menghormati yang tua kakaknya, apalagi orang tua harus berbakti. Sekarang anak-anak sekalian, ayo buka bukunya. Ibu akan kasih tugas. Jadi untuk lebih memahami silahkan baca kisahnya Nabi Harun, dipahami baik-baik. Terus kalian membuat laporan hasil tentang kisah keteladanan Nabi Harun. Teladan Nabi Musa alaihissalam tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Musa alaihissalam. Gimana? Sudah membaca? Sudah dipahami baik-baik? Sebagai kegiatan intinya, anak-anakku sekalian kan sudah membaca. Sekarang buat kesimpulan dari materi yang sudah kalian simak dengan baik. Ayo, dibuatlah siapa itu Nabi Harun, bagaimana keteladanannya. Ayo, buat semua kesimpulan.
selesai membuat kesimpulan? Sudah. Kalau sudah, tugas kalian hari ini adalah menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Ayo, siapa yang mau pertama bercerita? Oke, Masya Allah. Aini. Oke. Aini, coba bercerita nak. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Harun? Bagaimana keteladanannya? Ayo, coba bercerita semua apa yang kamu ketahui. Ayo, silakan. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Ibunya bernama Yukabat, ya? Iya, jangan salah. Yukabat. Harun yang setia menemani Nabi Musa dalam berdakwah akhirnya diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah. Dalam menjalani dakwah, Nabi Harun terkenal dengan kepintarannya saat berbicara. Nabi Harun dengan setia tetap menemani umat mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah. Oke, ayo. Hebat. Jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol. Hebat. mau nyimpulkan. Sekarang ayo. Ayo, silahkan. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam yang bersifat fasih terhadap tutur katanya yang santun dan kesetiaannya terhadap Nabi Musa yang sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nabi Harun selalu membek orang yang tertindas dan menyelamatkan mereka. Oke, sampai situ saja ya? Oke, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Siapa lagi nak yang mau bercerita? Ayo, ayo. Siapa lagi?
soal-soal yang Ibu berikan. Sekarang Ibu mau kasih kesimpulan tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Jadi anak-anakku harus apa? Mencontoh apa? Perilakunya yang baik, yang terpuji, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilakunya? Selalu suka menolong teman yang membutuhkan, orang lain membutuhkan. Yang kedua, selalu berkata yang baik. Jangan selalu emosi, jangan suka marah, jangan kalau berkata menyakiti hati temannya. Tidak boleh seperti itu ya nak ya, tidak boleh. Itu kata yang baik. Karena kalau kita bertutur kata yang baik, orang itu akan senang sama kita. Apalagi santun, perilakunya santun, baik sama orang, ya menghargai orang. Jadi jangan ada yang mengejek, jangan suka menghina, harus santun. Karena siapa yang santun, dia akan mendapatkan cinta dari Allah, akan mendapatkan banyak teman dan tentunya banyak pahala. Apalagi nak? Setia, setia kepada kebenaran, setia kepada keimanan kita. Kenapa harus ada seperti itu? Agar kita tidak mudah dirayu, supaya tidak gampang disesatkan oleh orang lain. Baik, jadi Ibu anggap pertemuan kita kali ini sudah selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Ibu kasih tugas di rumah baca bukunya ya, dibaca bukunya supaya kalian ada pengetahuan tentang materi kita pekan depan ya. Oke? Jadi mari kita tutup. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Ayo doa dimulai.